Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali bersama kami. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Oke teman-teman, di kesempatan hari ini kita akan melakukan perbaikan kulkas satu pintu, dimana untuk kerusakannya, jika teman-teman mempunyai atau memiliki kulkas seperti ini ya, dengan ciri-ciri kerusakan bagian lampu di dalam kulkas itu masih hidup dan terdengar suara mesin yang masih hidup, tapi kok di bagian freezer atau di bagian rak dalamnya ini tidak mau dingin. Silakan teman-teman perhatikan kondisi kulkas seperti ini, apa penyebabnya. Teman-teman harus tahu apa yang harus teman-teman lakukan supaya kulkas teman-teman kembali dingin. Baik teman-teman, langkah yang harus teman-teman lakukan yang pertama, silakan teman-teman cek di bagian belakang kulkas ini ya. Nah ini dia, dicek bagian pipa-pipa belakang kulkas ini. Jika teman-teman menemukan kebocoran atau pipa yang patah, maka itulah yang menyebabkan kulkas teman-teman tidak mau dingin. Teman-teman juga bisa cek di bagian freezernya atau bagian dalamnya, apakah teman-teman pernah melakukan penjugilan atau penusukan di bagian freezer, maka itu juga bisa menyebabkan kulkas teman-teman tidak bisa menjadi dingin juga. Oke teman-teman, ini sudah kita temukan di bagian pipa belakang ini, ternyata ada pipa yang retak atau yang pecah sehingga bagian gas pendinginnya keluar dari pipa yang pecah ini ya. Nah jika teman-teman sudah menemukan akar permasalahannya atau permasalahannya sudah teman-teman ketemukan penyebabnya, maka yang harus teman-teman lakukan adalah silakan teman-teman potong bagian pipa yang pecah tersebut, sekalian kita potong dan kita akan menyambung kembali atau kita lakukan pengelasan supaya pipa yang pecah tersebut menjadi rapat. Oke teman-teman, kita potong saja untuk bagian pipa yang pecah ini supaya kita mudah untuk pengelasannya. Kita potong saja terlebih dahulu dan kita akan melakukan penyambungan secara ulang atau kita buang yang patah lalu kita akan sambung kembali. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan penyambungan kembali, alangkah baiknya kita lakukan pemflusingan sebentar atau kita lakukan pembersihan dari sisa-sisa oli yang naik mungkin ya, yang mengakibatkan nanti banyaknya oli atau membersihkan oli-oli yang terjebak di bagian freezernya. Oke teman-teman, dirasa sudah cukup kita melakukan flushing atau membersihkan bagian sirkulasi ini. Selanjutnya kita lakukan pengelasan di bagian pipa tadi ya, yang kita potong atau pipa yang pecah tadi, supaya kita nanti bisa melakukan pengisian kembali untuk bagian gasnya agar kulkas kita kembali dingin. Oke teman-teman, kita lakukan pengelasan secara benar dan rapat supaya nanti ketika kita melakukan pengisian gasnya, untuk gasnya tidak akan keluar lagi ya, karena kita sudah melakukan pengelasan secara baik dan rapat. Teman-teman harus perhatikan jika teman-teman melakukan pengelasan itu harus benar-benar rapat ya untuk bagian pipa-pipa kulkas ini, karena itu nanti jika ada kebocoran walaupun sedikit atau sepucuk jarum itu tetap akan hilang untuk bagian gasnya, sehingga kulkas nanti tidak akan kembali dingin.
Oke teman-teman, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan ialah kita lakukan pengelasan di bagian pipa pengisian. Bisa teman-teman lihat, jika teman-teman belum pernah atau belum mengetahui, pipa bagian pengisian ialah di bagian sebelah kanan dari mesin kompresor ini. Baik teman-teman, setelah kita lakukan pengelasan sudah selesai, selanjutnya kita lakukan pemvakuman dengan cara kita berikan cairan berupa metil atau spiritus sampai benar-benar udara yang berada di bagian sirkulasi kulkas ini benar-benar habis. Ini dia sudah kita isi setelah kita lakukan pemvakuman dengan ukuran 10 psi, dan kita lihat di bagian freezernya sudah kembali dingin. Oke teman-teman, demikianlah tutorial yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.